Saya pikir terpaksa saya harus kemukakan mengenai masalah polisi ini karena tadi saya dengar itu ya. Polisi ini sebetulnya tidak melindungi rakyat, malahan pagar makan tanaman. Di Medan, polisi seperti pagar makan tanaman, mengantar orang untuk mengusir si pemilik rumah. Saya berharap dua ungkapan ini didengar oleh Kapolri, ya toh, supaya atau kalau dia mau dengar gunting kumisnya dulu kasih baik-baik. Polisi mengantar orang untuk mengusir si pemilik rumah. Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Hari ini saya kembali berbicara tentang putusan perkara di mana perkara itu sudah berjalan begitu lama. Dalam video kami yang lalu saya berbicara tentang Ibu Vera, dan hari ini saya juga masih bersama dengan Ibu Vera. Selamat sore Ibu Vera. Sore Pak. Ya, jadi saya merasa dari keterangan-keterangan yang Ibu sampaikan tentang perkara perdata yang sudah dieksekusi, rumah di Jalan Es Parman, sebagaimana juga yang sudah disampaikan keluhan-keluhan atau keberatan itu di dalam acara ILC oleh Profesor J. Saetapi. Dan saya masih penasaran dengan satu perkara yang Ibu laporkan, yaitu perkara pidana, di mana perkara pidana itu ada dua tersangkanya dalam bacaan saya, yaitu perkara pidana nomor 459 itu di PN Medan tahun 2011. Benar ya Bu? Ya. Tersangkanya itu adalah Martinus dan juga Emi. Mereka ini kakak adik, dan mereka ini adalah anak kandung dari Theodora Tambunan. Nah, saya ingin sedikit bertanya, seperti apa akhirnya perjalanan perkara itu, baik di tingkat PN, PT, dan seterusnya? Bisakah Ibu menceritakannya? Oh gitu ya Pak. Jadi waktu perkara eksekusi itu disidangkan di pengadilan negeri. Ya. Pengadilan negeri membuat keputusan, ya, mereka bersalah. Penjara 5 bulan. Itu pasal yang dikenakan pasal 335. Oke, jadi berarti dalam pengaduan Ibu itu, dalam perkara pidana itu, yang akhirnya yang diputuskan pasal 335 ya? Pasal 335. Ya. Ya. Kemudian mereka banding, pengadilan tinggi memutuskan menguatkan putusan pengadilan negeri. Oke. 335 juga berarti kan? Artinya dikuatkanlah Ya, putusan dikuatkan. Pengadilan Negeri Medan itu. Ya. Ya. Terusnya? Nah, setelah putusan pengadilan tinggi, jaksa mengatakan kepada saya, waktu itu bukan jaksa yang di pengadilan negeri lagi, udah ganti ya. Ya. Nah, saya lupa namanya. Dia bilang, Bu, keputusan hanya sampai di sini berdasarkan SEMA nomor 8 tahun 2011. Saya kan nggak mengerti waktu itu. Jadi sampai di pengadilan tinggi saja Bu, katanya gitu. Oh begitu, saya bilang. Saya senang sekali lah dengarnya itu Pak. Iya. Jadi saya bisa ambil langkah selanjutnya, yaitu minta penetapan dari pengadilan mengeluarkan mereka dari objek yang karena iya sebelumnya mereka ada di objek perkara ya, di tanah dan bangunan itu ya. Sesudah mereka di situ. Jadi harapan Ibu waktu itu dengan informasi dari jaksa ini bahwa ketika putusan perkara ini sudah diputuskan di pengadilan tinggi, karena memang hukumannya pun 5 bulan ya. Ya. Nah, dikatakan sudah selesai sampai di situ saja. Di sini.
yang pengertian saya sudah inkrah lah, ya itu istilahnya. Oke, sudah inkrah, ya Pengadilan benar. Tinggi. Ya, Karena SEMA nomor 8 tahun 2011 mengatakan hukuman di bawah 1 tahun tidak lagi bisa kasasi. Itu yang saya tangkap ya. oke, mungkin begini Bu, biar saya sedikit koreksi, bukan hukuman di bawah 1 tahun. Jadi kalau dari SEMA nomor 8 tahun 2011 itu ada beberapa perkara-perkara yang tidak bisa lagi diajukan kasasi. Itu diatur baik di perkara yang umum seperti perdata, tun, militer, itu diatur. Nah, memang di dalam perkara pidana pengaturannya itu seperti ini. Nanti bisa juga dibaca di huruf B-nya itu, huruf B-nya angka 2. Ya. Angka 2 B-nya juga lagi. Jadi huruf B, angka 2B itu berkata begini kira-kira, terhadap putusan perkara pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 1 tahun. Nah, dia bunyinya seperti itu. Yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 1 tahun, maka terhadap putusan perkara yang seperti itu tidak boleh diajukan kasasi. Oh gitu ya. Oke, jadi itu yang mungkin sedikit saya harus luruskan. Dan kemudian kita kembali kepada ancaman putusan yang tidak lebih 1 tahun itu apa? Antara lainnya adalah perkara yang diputus dalam perkara ibu ini, yaitu perkara nomor pasal 335 KUHP. Ya. Nah, mungkin itu yang dimaksud oleh jaksa itu tadi, karena memang perkara kalian ini akhirnya diputus melanggar pasal 335, di mana pasal 335 ancaman hukumannya itu adalah 1 tahun. Ya. Berarti memang ya tidak boleh, harusnya dikasasi. Oh gitu ya. Iya, dan tetapi faktanya bagaimana yang Ibu rasakan? Ya, karena jaksa mengatakan seperti itu ya, saya tahu dia sebagai aparat ya yang mengikuti peraturan itu. Benar. Ya, saya percaya 100%. Benar. Ya kan? Nah, kemudian dengan dasar itulah saya mengambil langkah membuat surat lah kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan. Iya. Ketua Pengadilan Negeri Medan, saya buat surat untuk minta penetapan mengeluarkan para tersangka yang ada di rumah tersebut karena rumah perkara ya. Berdasarkan putusan yang sudah inkrah lah ya. Pengertiannya. Jadi saya buat surat, kemudian saya dapat balasan dari Ketua Pengadilan Negeri dan dia mengatakan benar, putusan sudah benar, putusan sudah ada di PN dan PT, dia jelaskan. Cuman di situ ada dia tulis hukumannya itu bukan 5 bulan, 5 tahun. Oh, ada tertulis dalam surat itu. Ada nggak suratnya? Ada Pak, ada suratnya ada. Oke, mungkin nanti bisa kita zoom ya. Iya, jadi dia tulis di sini hukumannya itu 5 tahun. Hukumannya 5 tahun. Sementara putusan PN dan PT kan 5 bulan. 5 bulan. Ya. Bisa nggak ini nanti di zoom ya? Oke, nanti kita zoom ya Bu. Iya, saya kaget. Ya, kok 5 tahun? Jadi akhirnya ini ya saya duga udah satu nggak benar ini dibuat 5 tahun. Gitu kan? Dia balas surat saya dan dia mengakui bahwa memang objek itu adalah objek sita jaminan. Jadi wajar kalau saya meminta penetapan untuk mengeluarkan mereka karena sudah inkrah di Pengadilan Tinggi. Iya, putusan pidananya maksudnya. Putusan pidananya sudah inkrah. Karena informasi dari jaksa Pak ya. Nah, dengan dasar ini saya lapor ke Komisi Yudisial. Oke, Ibu lapor ke Komisi Yudisial. Kira-kira artinya keberatan Ibu adalah karena surat dari Ketua Pengadilan Negeri ini menyatakan putusannya 5 tahun, sehingga ini membuat perkara itu bisa diperiksa lagi. Bisa diperiksa lagi di Mahkamah. Itulah yang membuat Ibu keberatan. Oke, lanjut. Saya laporlah ke Komisi Yudisial. Saya lapor Komisi Yudisial, kemudian Komisi Yudisial sudah memutus perkara ini. Ada putusan terhadap keberatan Ibu ini? Iya, ada. Bisa nggak dibacakan kira-kira poin-poin pentingnya? Apa yang menjadi putusan atau concern dari Komisi Yudisial waktu itu? Ya, Komisi Yudisial waktu itu putusannya di nomor 0101 tahun 2013 ya Pak ya. Itu nomor registernya. Jadi di putusan itu memang
Komisi Yudisial menyatakan Ya. dalam putusan di nomor 2-nya dia bilang begini. Berdasarkan uraian butir 2 memberi peringatan tertulis kepada Pansek. Apa nih Pansek, Pak? Panitra dan sekretaris. Iya. Berkaitan dengan adanya kehilafan dan kesalahan dalam mengirimkan permohonan kasasi karena bertentangan dengan SEMA nomor 8 tahun 2011. Oke, itu menarik ya. Berarti kalau saya maknai keputusan dari Komisi Yudisial ini adalah mereka sepakat tentang keberatan ibu, dan dibuatlah di situ adanya kesilapan di mana mereka mengirimkan berkas perkara ke kasasi. Ya. Padahal yang mereka tahu sesuai SEMA 8 2011 untuk ancaman hukuman yang tidak lebih dari 1 tahun itu tidak boleh dikasasi. Kira-kira itu ya Bu ya isi dari surat yang dikeluarkan KY ini. Ya. Lalu setelah Ibu dapat surat ini, kemudian apa langkah Ibu selanjutnya? Iya, langkah saya itulah saya buat surat lah ke tapi sebelum ini juga ya, saya sudah buat surat ke Mahkamah Agung. Ke Mahkamah Agung ya, oke. Waktu Ketua Pengadilan mengatakan tadi dia kirimkan yang salah ini ya. Dia kirimlah ke Mahkamah Agung yang 5 tahun itu. Iya. Dan ada jawaban dari Mahkamah Agung mengatakan jawabannya apa? Mengatakan sudah benar sudah benar, pengertian sudah benar ini saya nggak tahu ya. Tapi di tanggal 7 Maret surat Ketua Pengadilan Negeri kepada saya itu yang isinya 5 tahun Pak. Iya. Jadi sudah benar itu apakah karena eksekusi itu belum bisa dilakukan karena masih kasasi, saya nggak tahu ya. Ya, jadi akhirnya memang kita jadi menafsir ya. Tapi mungkin kalau saya coba pahami makna dari surat Panitra Mahkamah Agung ini adalah kalau hukuman 5 tahun ya benar boleh diperiksa, mungkin kira-kira gitu artinya, sehingga Mahkamah Agung tidak ingin dipersalahkan karena berdasarkan laporan dari KPN Medan yang dikirimkan oleh Pansek tadi, kan dia bilang hukumannya 5 tahun. Kalau hukuman 5 tahun ya memang sudah benar itu bisa diperiksa. Kira-kira itu yang saya maknai pengertiannya Pak. Pengertiannya. Tetapi kan sudah benar yang mereka maksud itu kan ada dalam konteks kekeliruan kan Bu? Kan gitu kira-kira ya? Iya, karena memang suratnya Ketua Pengadilan yang diberikan ke saya itu kan ditembuskan ke Mahkamah Agung ya kan Pak ya? Ke Mahkamah Agung, ke Komisi Yudisial ya. Jadi mungkin ini jawaban karena surat yang dikirimkan Pengadilan Negeri itu yang keliru itu dikirimnya, tetapi kekeliruannya yang di sini itu adalah menjadi benar bagi Mahkamah Agung secara prosedur. Karena memang kalau ancaman hukuman di atas 1 tahun boleh diperiksa di kasasi. Di atas 1 tahun ya? Iya. Padahal kan ini tanda kutip kan ya bisa kita mencurigai tipu-tipu kan kira-kira gitu. Nah dalam kondisi yang tipu-tipu ini, apakah Mahkamah Agung tahu atau tidak? Nah ini yang menjadi sebetulnya persoalan besar. Ya justru dari sini saya menimbulkan kecurigaan itu. Memang iya, akhirnya wajar kalau kita curiga. Kenapa sampai dikirim juga ya ke Mahkamah Agung kasasinya? Tapi begitu saya terima putusan ini, putusan dari KY dari 0101, ya ini KY sama jaksa sudah satu pandangan. Tentang ini tidak bisa lagi kasasi. Benar, tentang SEMA 8 2011 itu. Mereka menerapkan ini tidak lagi karena SEMA nomor 8 tahun 2011. Nah, tapi itulah Pak yang saya kemarin katakan, saya berusaha untuk tidak diregister, tapi akhirnya tetap juga diregister oleh dan Paniteraan Mahkamah Agung, dan itu dalam waktu 2 bulan diputus di Mahkamah Agung. Apa isi putusannya? Isi putusannya secara garis besar saja lah. Dikatakan itu bukan perkara pidana, onslah ya namanya ya. Oh iya, onslah. Perbuatan ada tapi bukan perkara pidana. Bayangkan perbuatan ada bukan perkara pidana. Seorang guru besar Pak Saetapi aja sudah melihat itu satu pelanggaran. Jadi dibilang tidak ada perbuatan pidana. Nah, jadi saya kaitkanlah semua itu ya. Bahwa inilah trik-trik mereka. Jadi
waktu setelah diputus oleh Mahkamah Agung dengan isi putusan yang seperti itu, Onslah tadi. onslah tadi, saya periksa putusan itu nggak ada kontra memori kasasi dari jaksa. Maksudnya. Iya. Semakin meyakinkan saya bahwa jaksa tidak mau buat apa-apa lagi di situ karena sudah menerapkan. Iya, karena dia mengikuti mungkin SEMA 8 2011 tadi. Iya. Ya, karena memang sebetulnya kan SEMA itu kan produknya Mahkamah Agung. Iya, Pak. Iya. SEMA itu kan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk menjadi pedoman. Itu filosofinya itu. Dikirimkan itu untuk menjadi pedoman bagi setiap ketua pengadilan. Nah, tetapi ini anehnya ketua pengadilan, apakah dia tidak tahu? Tapi rasanya tidak mungkin dia tidak tahu. Iya. Jadi akhirnya kita patut mencurigai dia tahu, tapi pura-pura tidak tahu demi bisanya ini dikirim berkas ini ke Jakarta. Iya, Kan kasasi. Iya. ini kan membuat nalar atau akal kita liar kemana-mana kan, dan kita tidak boleh dipersalahkan karena harusnya dia mengerti SEMA tapi kok jadi tidak mengerti SEMA. Maka kalau dari pemaparan Ibu Vera tadi mengatakan misalnya jaksa tidak bikin kontra memori, ya masuk akal juga. Coba Bapak bisa periksa, memang ada nggak, Pak? Oh, saya sudah periksa di putusan ini dalam pertimbangan dari dari Mahkamah Agung. Saya sudah baca tadi bahwa memang tidak ada kontra dari jaksa gitu. Ya, supaya kita makin yakin ya bahwa memang mereka tetap kekeh dengan SEMA 8. Ya, artinya kan mereka sebetulnya turut dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Nah, yang jadi masalah sebetulnya adalah Mahkamah Agungnya sendiri kok yang mengeluarkan SEMA tidak tunduk kepada peraturan yang dibuatnya. Dan yang luar biasanya kan saya korban di sini toh. Ya. Berjuang untuk supaya SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu diterapkan. Ya, berjuang sampai saya itu pergi ke Jakarta, jumpa sama saya. Kalau saya tidak salah, saya ke register, tidak ada di register, tiba-tiba besok saya disuruh datang, kalau saya tidak salah itu dengan Pak Jaro Flikar, bagian posisi itu disuruh datang besoknya, ini udah diregister dalam waktu 1 hari aja, belum 24 jam. Jadi, nah, kemudian isi putusan itu pun cuma 2 bulan. Ya, secara prosedur aja pun sebenarnya dikirim kasasi, ya menurut Bapak lah belum nggak pas ya 2 bulan. Kalau pengalaman saya ya Bu ya, menangani perkara ini cukup aneh lah kalau 2 bulan itu bisa diputus. Karena pengalaman kita untuk meregistrasi perkara itu saja di Mahkamah Agung itu bisa 2 bulan meregistrasinya aja kan. Kemudian karena kita tahu perkara itu kan ke Mahkamah Agung itu kan masuknya dari seluruh Indonesia. Kita harus pahami itu. Jadi berapa ratus pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Lalu satu pengadilan negeri berapa ribu perkara pidananya, kan kira-kira gitu. Jadi sebetulnya eskalasinya itu kan sangat banyak, sangat besar. Jadi bahkan tunggakan saja kalau yang pernah kami ikuti, tunggakan perkara pidana aja bisa sampai puluhan ribu 1 tahun. Jadi itu artinya bisa, bahkan mungkin bisa ratusan ribu 1 tahun masuk perkara pidana. Oleh karena itulah tadi kami sampaikan menjadi tidak masuk akal kalau dalam tempo 2 bulan perkara itu bisa diputus. Nah, ini Bapak bisa lihat ini apa ini namanya Pak? Kepanitraan ya? SIPP-nya ini. Ini di kepanitraan, ya Bu ya. Jadi memang biasanya kalau perkara kita sudah diregistrasi, kita bisa lihat ya, apalagi sekarang ini kan. Nah, saya baca ini nomor register perkaranya 1315 K garing PID, maksudnya pidana, garing 2012. Lalu kemudian pengadilan pengaju, itu Medan, ya ada nomor surat. Lalu kemudian, nah ini tanggal masuk, ini jelas dibuat 6 Agustus 2015. Tanggal masuk ya? Tanggal masuk, ya berarti sampainya mungkin dari Pengadilan Negeri Medan ke sana itu tanggal 6 Agustus 2012 ya 2012 Pak? Kan? Lalu tanggal distribusi 3 September. Nah ini kita memang
tidak begitu tahu distribusi dimaksud di sini apakah pembentukan majelis ya. Tapi katakanlah misalnya pembentukan majelis hakimnya 3 September, berarti kurang lebih berkas itu 1 bulan lah ya dari registrasi ke majelisnya. Majelis ya, majelis. Kita anggaplah itu ya gitu. Nah kemudian dari majelisnya itulah saya lihat ini 2 bulan putus sampai November. Karena kan ini September, Oktober, November. Iya. Nah jadi 2 bulan. Nah terus terang ini tidak lazim. 2 bulan ya? Tidak lazim. Kasasi. Iya, saya berapa kali menangani perkara, sampai kadang-kadang saya kirim surat ke pengadilan negeri. Apakah sudah putus? Apakah sudah putus perkara kami yang di kasasi, di PK? Itu bisa berbulan, bisa 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Jadi ini simsalabim juga. Nah, itulah Pak, setelah diregister juga, karena saya melihat jaksa juga dari KY juga mengatakan sesema, tapi diregister juga perkara ini dan diputus dalam waktu 2 bulan. Saya berusaha juga untuk tulis surat kepada Pak Artijo Alkostar. Oh itu hakimnya, majelisnya Pak Artijo ya? Iya, begitu saya dapat ini lembaran yang waktu saya di Jakarta itu, saya langsung tulis surat ke mereka ini 3 tim hakimnya nih, apa namanya Pak Hakim, majelis. Tim yudisialnya Pak ya. Saya tulis surat ketiga ini juga menjelaskan tentang SEMA itu supaya jangan diputus. Oke, lalu respon mereka apa waktu itu ya Bu, ke Ibu? Saya nggak tahu lah surat itu. Maaf, sebelumnya apakah Ibu ketemu dengan 3 hakim ini? Saya nggak ketemu nggak ketemu. Okay. Tapi karena setelah terbit ini simsalabim ini ya, lagi register nggak ada, kok tiba ada, saya udah terus terang agak lemas juga lah, udah nggak semangat lagi ya. Tapi ya saya berusaha lah untuk nulis surat ke Pak Artijo Alkostar ya. Kemudian saya buat surat, bisa aja surat saya itu belum sampai loh Pak, karena ini cuma 2 bulan toh. Oh, artinya surat Ibu belum sampai, mereka sudah kadung memutuskan. Ya saya nggak tinggal diam. Ya, lalu langkah berikutnya apa Ibu? Saya lapor tim hakim ini ke Komisi Yudisial lagi. Komisi Yudisial. Iya. Ya, apa jawaban Komisi Yudisial? Saya laporkan ke Komisi Yudisial karena putusan Komisi Yudisial waktu saya melaporkan Bapak Erwin Mangatas itu di 0101. Oh iya, dikatakan ada kesilapan di situ ya? Di situ ada kesilapan, tapi di situ kan dikatakan tidak bisa dikirim karena SEMA nomor harusnya 8. Tidak bisa dikirim. Iya, itu keputusan dari KY. Nah, dengan dasar keputusan KY inilah saya laporkan lagi tim hakimnya. Tim hakimnya. Karena sudah diputus bebas onslah ya, bebas. Onslah, ya. Nah, mereka bebas. Saya laporlah ke KY dengan dasar 01 putusan KY juga 0101. Iya. Saya apa respon mereka? Saya tulis surat juga ke hakim-hakimnya di KY supaya mereka juga tetap berpegang kepada keputusan mereka yang bahwa 0101. Ya itu ada di majalah apa ya, apa namanya? Forum Keadilan. Bukan, sebelum itu forum setelah putus Pak ya. Forum ada ya, satu di Forum Keadilan, satu lagi ada di Surabaya punya pos, Surabaya Pos ya. Nah, saya berusaha pergi ke Mahkamah Agung untuk mengambil keputusan itu sebelum saya tahu ini bahwa Pak Artijo dengan timnya bebas, tidak bersalah. Iyalah, onslah. Saya pergi ke Komisi Yudisial. Kemudian saya minta mana putusannya, karena infonya saya dengar udah diputus hakim yang saya laporkan ini. Waktu saya datang ke sana, mereka berkelit lah, ya sempat di resepsinya itu agak bertingkah. Saya tuh sempat ngomong, kalau kami nggak dikerjain hakim di Medan, kalian nggak punya kerjaan. Saya bilang gitu. Banyak juga yang dukung saya. Jadi jangan kalian berlaku seperti ini kepada kita ya. Ya, jadi akhirnya saya dikasih masuk Pak. Ya. Masuk saya ke ruangan, untuk menunggu apa ya istilahnya? Komisioner dari KY. Waktu itu memang pas hari Jumat, katakan Bu sembahyang, gini-gini, Ibu pergi aja makan keluar. Ya. Saya pikir makan saya keluar nggak akan bisa masuk lagi saya ke dalam. Ya, bagus saya di sini. Ya.
kira-kira 1 jam lebih, 1 jam lebih lah, Pak, hampir 2 jam. Iya. Ruangan dingin, seperti ruangan kita nih lah, 2 Iya. kali ini. Ya. Wah, saya keluar, Iya. maaf, saya menjerit. Oh. Menjerit, saya bilang, kok kan biarkan saya di sini, saya bilang. Itu Iya. balkon, Pak, ya. Oke, Bentuknya, saya tahu. balkon. Ya. Biarkan kalian sendiri, saya udah kedinginan, nggak jelas ini, gimana ini keputusannya. Akhirnya keluarlah Siapanya yang keluar? dari, saya nggak tahu namanya Nggak siapa tahu namanya ya. keluar membawa putusan. Oh, hasil pemeriksaan mereka mungkin hasil pemeriksaan. berdasarkan pengaduan ibu. Iya, berdasarkan Apa isinya? di situ dikatakan tidak bersalah. Siapanya tidak bersalah? Tim hakim ini tidak bersalah. Oh gitu. Iya, bisa jadi ada hubungannya dengan yang dikatakan sudah benar tadi. Oh, Mungkin karena hakim, saya nggak tahu deh Pak ya. Oke. Kadang-kadang mungkin hakim. Jadi memang akhirnya seperti benang kusut lah ini ya.